欢迎来找我。想要报仇的话，顾北天，你听清楚了。还有谁怀疑我作弊？主人，你不要紧张。神丹药力几乎耗尽了。拥有很多神奇的能力，会一直在主人心脉中沉睡。不错，不错，对我以后修炼帮助也会更大。这能力比控灵可高级多，只能强化玄级宝物。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan salah satu tonghua baru di KD Universe, yaitu Supreme Alchemy atau Tantau Cecun. Nah, di part lanjutan hari ini kita semua bakal melihat pertarungan sengit antara Pei Tian melawan Han Feng. Wah, siapa yang lebih kuat nih? Penasaran kan? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Pei Tian maju pertama memulai ujian dalam pembangkitan seni bela diri. Awalnya dia merasa sangat kesakitan dan kesulitan untuk membangkitkannya, tetapi dirinya masih tidak mau menyerah. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba dia berhasil membangkitkan seni bela diri api yang langkahnya bukan main guys. Apalagi dia juga mendapatkan warisan dari leluhurnya, yaitu Su Pei Huang. Gak cuma sampai situ, ternyata dia tuh juga berhasil membangkitkan seni bela diri es. Jadi ceritanya dia sekarang itu memiliki seni bela diri ganda nih guys, membuat semua orang terkejut. Namun tiba-tiba muncul salah satu orang yang datang menuduh kalau Pei Tian itu berbuat curang. Dan orang ini bernama Han Feng nih guys. Dimana Han Feng ini pernah membuli-buli Pei Tian sampai terluka. Mendengar itu, Pei Tian menantangnya agar berduel membuktikan kebenarannya. Alhasil tetua Yon Heng membuat sebuah arena dari tembok es. Tanpa basa-basi, mereka pun bergegas masuk ke dalam, bersiap untuk bertarung. Dan dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu Han Feng mengumpulkan kekuatannya, mengatakan kalau dia bakal menghajar Pei Tian seperti beberapa hari yang lalu. Dia langsung menyerang menggunakan teknik tanaman ke arah Pei Tian. Pei Tian membalas dengan kekuatan es. Tapi tiba-tiba muncul juga sebuah lebah kecil yang menyerang si Han Feng. Sang lebah kecil mengganggu Han Feng, membuat konsentrasinya itu buyar guys. Tidak membolehkan kesempatan, Pei Tian menggunakan serangan esnya, membekukan tanaman-tanaman milik Han Feng. Gak cuman itu, kakinya Han Feng dia bekukan supaya tidak bisa bergerak. Setelah itu dirinya pun mengeluarkan kekuatan api. Dengan kekuatan ini, dia melesatkan bola-bola api, membuat Han Feng auto kewalahan dan mulai ketakutan guys. Para murid yang mendukung Pei Tian semakin senang dan bersorak keras menyemangati dirinya. Gak cuma itu, Pei Tian juga melesat maju menghajar Han Feng. Alhasil membuat Han Feng beberapa kali terhempas, namun tidak ada kata menyerah. Dia kembali maju ingin membantai Pei Tian. Apa yang terjadi guys? Lagi-lagi lebah itu mengganggu dia, menyengat tubuhnya Han Feng, membuat dia kesakitan. Sampai-sampai pantatnya pun disengat balik. Ada kesempatan kedua lagi, si Pei Tian pun segera melesat maju, menghajarnya hingga terhempas. Mo hanya menyaksikannya menduga kemungkinan Pei Tian ini benar-benar membangkitkan bela diri ganda nih. Para murid wanita semakin terkagum-kagum karena Pei Tian kali ini sangat terlihat keren. Setelah itu Pei Tian menyuruh agar Han Feng mengaku kalah saja. Tapi si Han Feng masih gak mau menyerah guys, dia bangun kembali. Gak mau kasih ampun, Pei Tian terus menghajarnya hingga tersungkur. Di sini si Pei Tian melakukan hal yang sama seperti dulu ketika Han Feng memperlakukannya sampai melukai dirinya.
yaitu dengan menginjak kepalanya dan menegaskan Han Feng bisa membalaskan dendam dan datang kepadanya di masa depan. Syukurin tuh, kena karma dia guys. 欢迎来找我。想要报仇的话，陆北天，你听清楚了。 Membuat Han Feng auto kesal, bakal mengingat kejadian ini seumur hidup. Apalagi Pei Tian menendang Han Feng keluar tembok es, dan itu membuat dirinya auto kalah. Setelah itu, Pei Tian menantang semua orang yang mencurigainya sudah berbuat curang. Tentu mendengar kata-kata itu, pasangan licik Mohan dan Royan menundukkan kepalanya guys. Mereka kali ini nggak berani macam-macam lagi. Di sisi lain, Rovan yang melihatnya dari kejauhan juga langsung mengajak anak buahnya yaitu Cucu bergegas pergi dari sana. 还有谁怀疑我作弊？ Setelah itu, Tetua Yonhe menghampiri Pei Tian dengan muka yang sangat bangga. Dia memberikan informasi mulai sekarang Pei Tian adalah murid istana bela diri Lanhuo. Dia juga memberikan pil Void Spirit karena kan si Pei Tian menjadi orang yang memiliki seni bela diri terkuat di akademi mereka. Tetapi karena pengetahuannya sekarang sudah berkembang, dia jadi melihat kalau pil Void Spirit ini cuma kayak sampah guys. Nggak mau membuang-buang waktu, dia pun meminta izin pergi ke Akademi Vermilion Bird dan melatih diri. Singkat cerita, Pei Tian bergegas pergi ke Akademi Vermilion Bird. Dia melewati hutan yang sangat lebat sendirian. Namun tiba-tiba ada suara anak kecil yang mengatakan kalau pertarungan tadi sungguh menegangkan. Tentu Pei Tian terkejut, soalnya dia tidak melihat ada siapapun di sana. Apa jangan-jangan hantu nih? Yang ternyata tiba-tiba muncul seekor kadal terbang dari dalam tubuhnya Pei Tian. Kadal itu menganggap Pei Tian ini sebagai tuannya dan seolah-olah Pei Tian kenal sama dia guys. Hah? Tentu itu membuat dirinya bingung. Apa sebenarnya binatang ini? Kok bisa ngobrol sama dia ya kan? Kadal itu memberikan informasi kalau namanya adalah Ling dan dia merupakan pil Elf Nirvana yang telah disempurnakan oleh tuannya yaitu Su Pei Huang guys. Jadi sekarang pil Elf Nirvana pindah ke tubuhnya si Pei Tian nih kayaknya nih. Pei Tian akhirnya mengerti kalau pil Elf Nirvana berasal dari penyempurnaan leluhurnya, tetapi dia masih bingung. Tidak menyangka ada sebuah pil yang bisa berubah bentuk seperti binatang. Apalagi dia nggak pernah mendengar sama sekali ada pil yang semacam ini. Linger menjelaskan dia mengambil alih penciptaan langit dan bumi dan memiliki beberapa teknik lain. Nah, teknik transformasi atau perubahan diri itu cumalah teknik yang kecil. Tetapi dia juga tidak sedih karena kekuatan pil Elf Nirvana itu sekarang sudah berkurang. Membuat Pei Tian senang guys, bukan main. Bisa dibilang leluhurnya membuat satu-satunya pil Elf Nirvana yang ada di dunia. Jadi cuma satu nih. Dia menduga jangan-jangan pertarungan sama Han Feng tadi, yang dimana ada si lebah hijau, merupakan si pil Nirvana yang berubah bentuk dan mengganggu Han Feng. Dan itu benar guys. Selama ini Ling hidup di hatinya Pei Tian dan menunggu dirinya membangkitkan seni bela diri. Apalagi dia juga kesal kepada Han Feng, makanya langsung membantu Pei Tian. Pei Tian penasaran kekuatan apa yang sebenarnya Ling miliki. Ling menjelaskan dia bisa mengendalikan benda dan bisa memperkuat benda itu. Tentu Pei Tian senang guys, karena kemampuan ini termasuk kemampuan langka nih. Apalagi kekuatan ini bakal sangat membantu dalam kultivasi dan tentu dalam pertarungan. Namun di satu sisi karena Ling yang baru saja bangun, otomatis dirinya masih terlalu lemah. Jadi bisa dibilang untuk sekarang Ling itu cuma bisa memperkuat yang namanya harta karun
pil dan benda-benda kecil. Nggak semua barang bisa dia kuatkan, 不错 guys. 不错，对我以后修炼帮助也会更大。这能力比控灵可高级多了。只能强化玄级宝物丹。 Pei Tian ingin tahu bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi semakin kuat. Yang ternyata Ling Er ini bisa semakin kuat dengan cara menelan pil lain dan batu spiritual. Kebetulan sekarang dia merasa sangat lapar nih, meminta makanan kepada Pei Tian. Pei Tian mencoba memberikannya pil void spirit tadi yang baru didapatkan. Tapi Ling Er masih nggak puas, guys, karena bagi dia pil ini cumalah pil sampah. Alhasil dia memperkuat pil tersebut baru dimakan tuh. Gak lama dari itu Ling Er sadar ada kedatangan orang lain. Segera dia bersembunyi masuk ke dalam tubuhnya Pei Tian. Yang ternyata orang yang datang adalah si Rofen dan cucu. Di sini dia datang menemui Pei Tian dan mengobrol. Membuat Pei Tian berpikir kalau Rofen ini menemuinya untuk memutuskan pertunangan. Tetapi ternyata dia datang karena merasakan ada keanehan. 你怎么了？ Soalnya sebelumnya, ketika Pei Tian bertemu dengan dia, itu pasti si Pei Tian menunjukkan sisi kagum dan salah tingkah, guys. Namun kok sekarang si Pei Tian itu kayak orang yang berbeda, tenang banget. Ternyata benar, Rofen ini adalah tunangannya Pei Tian, guys. Cocok juga ya kalau dilihat-lihat ya. Mereka berdua sama-sama memiliki seni bela diri ganda. Apakah benar pertunangan mereka bakal dibatalkan? Kita lihat saja. Namun ternyata Rofen mengatakan kalau tebakannya Pei Tian membatalkan pertunangan atau pernikahan mereka itu semua adalah kesalahan. Yang ternyata kedatangannya ke sini karena dia ingin membuat sebuah kesepakatan. 但今天，他不但会流露出青木之色，不一样了。原来，不，你猜错了。 也不想被约束。 Membuat Pei Tian penasaran kesepakatan macam apa coba. Rofen menjelaskan dia mengajak Pei Tian untuk berakting seakan-akan menghentikan pernikahan ini. Soalnya dia ingin berkultivasi, meningkatkan kekuatannya dengan lebih tenang, guys. Jadi maksudnya si Rofen ingin berfokus meningkatkan kekuatan, dia tuh nggak pengen terganggu oleh acara pernikahan. Tentu Pei Tian ingin tahu nih, kira-kira dia dapat imbalan apa dengan akting semacam itu. Rofen yang sempat bingung mau kasih apa, dia pun hanya bisa mengatakan bakal memenuhi semua yang diinginkan Pei Tian dalam kesepakatan ini. Tanpa pikir panjang, Pei Tian meminta 10 batu roh tingkat rendah dan sumber daya kultivasi. 你凭什么觉得我会帮你啊？ 不知道，你愿意帮我吗？我想和你演一场戏。断了。 Tentu Rofen merasa senang, guys, karena bagi dia imbalan seperti ini mah mudah sekali untuk dikasih. Pei Tian meminta hal seperti ini karena dia pengen membuat Ling Er semakin kuat, guys. Soalnya Ling Er membutuhkan sumber daya kultivasi, ya kan? Jadi dia memanfaatkan kesempatan kali ini untuk mendapatkannya. Namun untuk sekarang Rofen hanya membawa 3 batu roh tingkat rendah dan 300.000 koin emas. Dia berjanji bakal memberikan sisanya secepat mungkin kepada Pei Tian. Setelah menerima imbalan itu, Pei Tian pun auto senang. Dia menyuruh Rofen agar kembali ke kota Lanho karena sudah masuk larut malam nih. Pei Tian juga berjanji dalam 2 hari lagi dia bakal mencari Rofen untuk menemuinya. 你出资源，我出力，公平交易。真的？我身上只有3颗下品灵。 Tetapi saat Pei Tian ingin pergi, dia ditahan oleh si Rofen, guys. Di sini Rofen memberikan dia sebuah manik-manik komunikasi untuk mempermudah dirinya dalam menghubungi si Rofen. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi tuh. Pei Tian mengambilnya dan pergi dari sana. Singkat cerita, Pei Tian pun kembali ke kediamannya. Dia memanggil ayahnya beserta kakaknya untuk keluar. Sang kakak yang bernama Su Qinglian pun keluar, guys. Tentu si kakak penasaran nih, gimanakah ujian dalam pembangkitan seni bela diri kemarin. Pei Tian mengatakan kalau dia sudah membangkitkan bela diri elemen ganda, yaitu api dan es.
Sekarang dirinya juga resmi menjadi murid Akademi Vermilion Bird di Istana Lanhuo. Tentu mendengar itu, si ayah dan sang kakak auto terkejut. Penasaran apakah yang dikatakan anaknya ini benar ataukah tidak. Soalnya kayak nggak mungkin gitu guys. Karena nggak percaya, Pei Tian pun tunjukkan langsung bela diri ganda api dan esnya di hadapan mereka, membuat keduanya auto terkejut. Sang ayah yang bernama Su Liuji senang guys. Ada harapan buat keluarga Su mereka yang terpuruk ini. Jadi sekarang Su Pei Tian menjadi kebanggaan keluarga Su mereka. Si kakak juga ikut senang sampai memeluk adiknya nih. Setelah itu mereka pun mengajak Pei Tian masuk ke dalam dan mengobrol-ngobrol. Sesampainya mereka di ruang minum teh, Pei Tian penasaran akan sang ibu. Apalagi sebelumnya kan si ayah berjanji setelah Pei Tian membangkitkan seni bela diri, maka dia akan menceritakan soal ibunya guys. Mendengar hal itu, sang ayah pun auto murung. Dia bertanya kembali apakah Pei Tian ingin benar-benar mengetahui rahasia ibunya ataukah tidak. Namun kalau dilihat karena Pei Tian udah dewasa juga nih, jadi akhirnya sang ayah pun memberitahukannya beberapa hal. Sebenarnya ibunya Pei Tian itu bernama Yao Yueli. Yao Yueli merupakan putri bungsu dari pemilik lembah obat di wilayah Tonghuo, bukan Lanhuo ya guys. Jadi ibunya bukan berasal dari sini. Jadi ketika si Pei Tian berumur 3 tahun, orang-orang dari lembah obat datang ke kota Lanhuo. Mereka menghancurkan keluarga Su dan membawa pergi ibunya dari sini, sehingga si Pei Tian auto jadi piatu. Bukan yatim piatu ya guys. Kalau piatu itu kehilangan ibu, kalau yatim kehilangan ayah. Kayak gitu. Nggak cuma itu, orang-orang dari Tonghuo ini juga menyakiti kakaknya serta mengambil api bawaan kakeknya Pei Tian. Tapi sayang, ketika sang ayah datang, perang itu sudah berakhir. Setelah kejadian itu juga, keluarga Su pun mengalami kesulitan dan penurunan yang luar biasa. Mereka kalah dari keluarga Han dalam kompetisi antar keluarga, sampai-sampai diusir dari kota Lanhuo. Mendengar cerita itu, Pei Tian pun jadi murka guys. Sang ayah juga mengatakan kalau kakaknya ini pada saat itu terluka parah yang membuat dirinya tidak bisa meningkatkan kekuatan. Kejadian menyedihkan seperti itu membuat sang ayah menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa melindungi keluarga Su mereka. Selain itu, sang ayah juga mengalami luka yang membuat dia tidak bisa kultivasi guys. Makanya Pei Tian dianggap sebagai kebanggaan dan masa depan keluarga Su mereka nih. Dari situlah Pei Tian berjanji, bertekad di masa depan pasti dia akan menyelamatkan sang ibu, serta membalaskan dendam dengan lembah obat. Tetapi sang ayah memperingatkan kalau lembah obat itu, wah, kekuatannya sungguh mengerikan. Sehingga dia menyuruh Pei Tian berfokus berlatih saja dengan baik, nggak perlu balas-balas dendam dulu. Minimal dia menerobos ke ranah Grand Martial Master dan masuk ke Akademi Bintang Api. 没能保护好苏家，不要激动。 我要让药果，我一定会救出娘。让 Setelah itu, Pei Tian mulai berpikir, dia penasaran berapa lama lagi keluarga Su-nya akan dihakimi. Sang ayah mengatakan mereka masih punya waktu sekitar 3 bulan. Dengan kurun waktu seperti itu membuat Pei Tian menjadi semakin bersemangat. Dia pastikan kepada sang ayah dan kakak untuk tenang, karena keluarga Su-nya bakal dia lindungi. Sang ayah malah membalas dan menyuruh Pei Tian nggak perlu memikirkan keluarganya, fokus kepada latihan saja. Singkat cerita, malam hari pun sudah tiba. Pei Tian di sini memfokus meningkatkan kekuatan. Dijelaskan juga di benua Kuyo itu ada banyak macam ranah, dimulai dari warrior, martial master,
Grand Martial Master, Martial Spirit Warrior Emperor Martial King, Martial Emperor Martial Sovereign, Martial Saint, dan Martial Kaiser. Wait, yang terakhir adalah 11 ranah Martial God. 北天，家族论品的是。 Tapi guys, setiap ranah itu masih memiliki tingkatannya. Seperti contoh ranah warrior ada 9 tingkatan, sementara ranah martial master ada 6 tingkatan sebelum menerobos. Jadi ada tingkatan yang mesti dilewati juga nih. Sekarang tubuhnya Pei Tian mencapai ranah warrior. Dia berniat memperkuat fondasi miliknya menerobos ke ranah selanjutnya. Soalnya pada ingatan leluhurnya Su Pei Huang, murid-murid dari kuil Xuan Huang di alam ilahi memiliki fondasi yang sangat kuat. Alhasil dia berniat menggunakan 3 batu roh yang diberikan Roven tadi dalam meningkatkan kekuatannya. Namun dia juga tidak lupa memanggil Ling untuk memperkuat batu itu terlebih dahulu. Melihat batu yang begitu nikmat, Ling jadi lapar nih, pengen dia makan. Pei Tian memintanya meningkatkannya dulu dan dia bakal memberikannya 1 biji. Ling senang memperkuatnya guys. Wah, boleh-boleh juga nih. Bisa dibilang kekuatan Ling atau pendampingnya si Pei Tian dalam cerita Tonghua ini sangat unik. Bisa memperkuat barang-barang yang ada di dekatnya. Semakin kuat kemampuan jiwanya, maka semakin tinggi dan semakin banyak barang yang bisa dia tingkatkan guys. Mantap. 零食，主人，你最好了。 你帮我强化了这3颗下边。 So mari kita lihat bagi spoiler nih, apa yang bakal terjadi di episode selanjutnya. Pada intinya nanti, si Ling berusaha memperkuat ketiga batu roh sampai dia kewalahan guys. Pei Tian menepati janjinya dan memberikan 1 batu roh. Dia juga menggunakan kedua batu roh sisanya untuk berkultivasi dalam meningkatkan kekuatan. Sampai-sampai dia kultivasi itu sampai pagi guys. Dan sekarang, dirinya menerobos ke ranah warrior tingkat 3. Wow, cuma butuh 2 batu roh, dia pun meningkat 2 tingkatan nih. Gimana kalau batu roh tingkat tinggi coba? Ditambah kekuatan penguat dari Ling bakalan mantap nih. Kita tunggu lagi di part selanjutnya Supreme Alchemy Tan Tao Zhe Zun. Dan pastinya cuma di sini ya guys. Hehehe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.